minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil faraja. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu yang saya berbahagia, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan malam ini kita teruskan pembahasan buku Irfan kita, Mishkat Irfani, yang kita sudah berbicara tentang manusia sempurna. Jadi apa yang disebut dengan manusia sempurna? Setelah sebelumnya kita juga bicara tentang makna kesempurnaan. Setelah kita bicara makna kesempurnaan, kita bicara tentang makna manusia sempurna. Dari manusia sempurna nanti kita akan bicara tentang tahapan-tahapan tauhid, tapi kita selesaikan dulu pembicaraan kita tentang manusia sempurna ini. Kita teruskan, kita masuk ke screen. Jadi terakhir kemarin kita sampai di halaman ini. Ya, jadi kita sudah bicara tentang manusia sempurna tidak bisa dipisahkan dari tauhid. Jadi yang namanya manusia sempurna itu adalah ketika dirinya dalam keadaan fana dan hanya ada bersama dengan yang maha baqa, yang dia kekal di dalam kekekalan yang maha kekal. Dan kita bisa sampai ke sana apabila kita bisa melucuti seluruh ego kita, kepentingan kita. Istilahnya nanti kita akan bahas lagi, yaitu kita harus papa, kita harus fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai kepada Allah, mengenal diri, mengenal Allah. Ternyata Allah itu adalah, kita lihat ada 3 hal yang bisa kita bicarakan darinya. Yang pertama adalah perbuatannya ini. Kemudian yang kedua adalah namanya, sifatnya. Baru kemudian yang terakhir adalah zatnya. Jadi ada 3 tauhid. Jenis tauhid yang pertama adalah tauhid zat, kemudian tauhid sifat, dan kemudian perbuatan. Nah, jadi ini adalah yang bisa kita lakukan. Kita sudah juga bahas tadi bahwa berkaitan dengan tauhid zat, ini adalah merupakan gaibnya segala yang gaib. Jadi kesimpulannya kemarin, inilah jalan yang paling dekat bagi manusia untuk sampai kepada kesempurnaan hakiki, yaitu dengan jalan ma'rifat kepada dirinya sendiri. Seperti hadis yang kita angkat, man arafah nafsah faqad arafa rabbahu. Makanya jalan ma'rifat nafs ini, ma'rifat nafs artinya mengenal diri, merupakan jalan penjauhan dan pelepasan diri dari selain Tuhan. Jadi ketika kita ma'rifat kepada diri kita dan ternyata kita kenal yang ada di sana adalah Allah, maka segera kita menjauh berbaro'ah namanya, berlepas diri dari apapun selain daripada Allah. Dan kemudian kita hanya berpaling, kita hanya menoleh, kita hanya menghadapkan wajah kita secara total, secara kafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang biasa kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini biasa dibaca, kalau di Sunni dibaca setelah takbiratul ihram. Kalau di Ahlul Bait biasanya dibaca sebelum takbiratul ihram, di luar sholat. Yaitu dimulai dengan kata-kata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati. Jadi kita mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi, hanya menghadapkan wajahku saja. Pada saat kita mengatakan wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, artinya kita berjanji untuk melepaskan keterikatan kita dengan apapun selain daripada Allah. Jadi berbaroah. Tidak bisa terjadi baroah
tidak bisa terjadi wala kalau kita tidak berbara. Jadi pada saat kita berwala hanya kepada Allah, ya kita harus pada saat yang sama berbaraah kepada apapun selain daripada Allah. Makanya kita katakan ini sesungguhnya aku wajahtu, kuhadapkan. Wajahtu itu kata kuhadapkan dari kata kuwajahkan. Tu wajah itu kan dari kata wajah. Wajah tu kuwajahkan, wajahi wajahku. Jadi wajahku kuwajahkan. Maksudnya kuhadapkan hanya kepada Tuhan yang fataras samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Baru kemudian kita mengatakan semuanya. Inna sholati, bahkan salatku. Wa nusuki, semua jenis ibadahku. Wa mahyaya, juga hidupku dengan seluruh labirin-labirin yang ada di dalamnya. Baru kemudian wa mamati, dan juga matiku. Lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata untuk Allah rabbul alamin. Jadi pernyataan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin itu pernyataan berlepas diri dari apapun juga selain daripada Allah, mirip dengan pernyataan kita dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebetulnya juga pernyataan baro'ah dan wala juga. Pada saat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti hanya berwilayah, berwala kepada Allah karena dialah satu-satunya yang pantas disembah. Yang kedua, dialah pusat dari segala-galanya. Maka seluruh kebutuhan kita hanya bisa terpenuhi olehnya. Maka kita mengatakan inna iyyaka na'budu, kepadamulah kami menghambah, kepadamulah kami beribadah Tuhan. Pada saat itu berarti kita berwala dan sekaligus pada saat yang sama berbaroah, berlepas diri daripada selain Allah, selain Ka. Iya, Ka itu adalah tunggal. Jadi selain daripada Ka, anta di situ kita berlepas diri. Wa iyyaka nasta'in. Berarti selain daripada Ka, anta di situ adalah kita. Tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Yang bisa memenuhi kebutuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Sekarang kita masuk pada judul baru, menapak jalan kesempurnaan. Di menapak itu menempuh. Ya, dari menapak itu dari kata tapak. Ya, tapak itu bisa tapak ini bisa bermakna dua. Tapak lahirlah kata menapak. Ya. Tapak bisa bermakna telapak kaki, tapak kaki. Jadi melangkah kaki demi kaki. Bisa juga tapak itu adalah jalan sempit. Ya, jalan sempit. Artinya jalan sempit itu tidak memungkinkan kita belok kiri, belok kanan. Itu namanya jalan sempit. Jalan setapak namanya. Jadi biasa disebut dengan jalan setapak. Dari kata tapak juga, setapak. Artinya hanya cocok untuk berjalan lurus. Tidak bisa belok kiri kanan. Itu namanya setapak. Kalau jalannya luas, bisa kita ke kiri, bisa kita ke kanan, dan sebagainya. Tapi ini tidak bisa. Jadi menapaki jalan kesempurnaan itu artinya kita harus menapaki jalan dengan lurus. Tidak mencong kiri dan tidak mencong kanan. Tidak berbalik ke kiri, tidak berbelok ke kanan. Karena selain daripada ke depan, adalah bukan Allah. Seperti tadi, wajahtu wajhiyya lillati fataras samawati wal ardh. Jika seseorang mendapatkan syuhud nafsnya, ini syuhud nafs. Jadi syuhud nafs tadi dari apa namanya? Syuhud nafs ini adalah dari ma'rifat nafs tadi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah tulis makna lain dari kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah adalah man syahada nafsahu faqad syahada rabbah. Ya. Masih ada kalau tidak salah tulisan kita di sini. Ya. Nah ini dia. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah ini bisa diartikan juga man syahada nafsahu faqad syahada rabbah. Siapa yang musyahadah, menyaksikan nafsnya, dirinya, hakikat dirinya, faqad, maka sungguh syahada rabbah. Yang disaksikan adalah Tuhannya. Jadi siapa yang menyaksikan nafsnya, hakikatnya dia menyaksikan dirinya. Man syahada nafsahu faqad syahada rabbah. Siapa yang syahada atau musyahada kepada nafsnya, pada hakikatnya dia bersyahada kepada Tuhannya. Dengan demikian, sebetulnya Tuhan itu adalah
merelevansikan, ya, menginherentkan dirinya di dalam nafs kita. Karena nafs kita ini sebetulnya dari dia, dengan kata-kata fitratullah allati fatarana nas 'alaiha, atau kasibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi jiwa kita itu adalah sibghatullah. Kita nafs kita, tetapi yang aslinya itu sibghatullah. Misalnya kita punya baju kita, tetapi itu adalah kapas. Jadi misalnya kita mengatakan ini baju saya, tapi baju kita itu sebetulnya yang memiliki adalah sang kapas. Karena hakikat baju kita kan dari kapas, dari kain. Kain itu diambil dari benang. Benang itu dipintal dari kapas. Kapas. Jadi hakikat baju kita adalah kapas. Jadi pada saat kita melihat baju kita, yang kita lihat kapas. Nah, kurang lebih seperti itulah. Karena nafs kita itu adalah merupakan bentukan dari fitrah Allah, secara otomatis yang ada di sana adalah jejak tangan Allah, sidik jarinya Allah. Karena ini kan dari Allah, fitrat Allah allati fatarana nas 'alaiha. Jadi pada saat kita melihat nafs kita, yang kita saksikan adalah Allah, sidik jarinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya man syahada nafsah, siapa yang musyahadah, siapa yang menyaksikan dirinya, maka sungguh syahada rabbah, dia menyaksikan Tuhannya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini kita sudah bahas juga minggu lalu. Jadi kata lainnya yang paling terkenal, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, yang dikenal adalah Tuhannya. Kenapa? Dirinya adalah merupakan cermin yang Allah simpan agar manusia itu bisa melihat Allah pada dirinya, pada nafsnya. Maka mengenal diri, mengenal gambar yang ada dalam diri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seorang mendapatkan syuhud nafsnya, artinya sudah sampai pada syuhud nafs atau musyahadah terhadap dirinya, maka niscaya akan menemukan juga syuhud kepada Tuhannya. Jadi syuhud nafs sama dengan syuhud Tuhan. Karena ini kita ambil dari hadis ini juga. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang arafa nafsah, mengenal nafsnya, dia juga arafah rabbah. Ingat kata-kata araf itu mengenal. Mengenal itu, yang disebut mengenal itu ya tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang kita tidak kenal. Kalau masih ada satu unsur kita tidak kenal, berarti bukan mengenal namanya. Karena kata mengenal itu adalah segala aspeknya. Kecuali kalau kita kasih pengecualian, saya hanya mengenal rumahnya, nah itu boleh. Tapi selama tidak ada pengecualian, kata-kata arafa itu bermakna mengenal secara total. Semua unsur yang kita jadikan sebagai objek pengenalan adalah tampak di dalam layar pikiran kita, layar nafs kita. Sehingga pada saat kita menyaksikan nafs kita, yang kita saksikan adalah dia. Pada saat kita syuhud terhadap diri kita, hakikatnya kita syuhud terhadap Tuhan. Man syahada nafsah, faqad syahada rabbah. Ini merupakan jalan yang terbaik bagi wilayah dan bagi syuhud jamal serta jalalnya Allah. Jadi untuk menyaksikan jamal dan jalalnya Allah tidak ada cara lain kecuali menyaksikan diri kita. Kenapa? Karena kalau kita menyaksikan di luar itu penggalan-penggalan saja. Kita menyaksikan bintang hanya merupakan salah satu ayat Allah. Kita menyaksikan matahari hanya salah satu ayat Allah. Artinya matahari tidak mewakili seluruh semesta. Bintang tidak mewakili seluruh semesta. Jadi hanya kita menyaksikan partikular, sebagian saja. Tapi begitu kita menyaksikan diri kita adalah totalitas. Kenapa? Karena fitrat Allah allati fataran nas 'alaiha. Sedangkan segala sesuatunya ini adalah muncul dari dia. Pembahasan kita tadi adalah dia adalah wujud tunggal yang bergradasi. Kata gradasi di sini munculnya entitas-entitas yang berbeda-beda, yang beragam, itu adalah karena sifat karakter dasar daripada wujud yang bergradasi tersebut. Sehingga tidak ada yang kita saksikan kecuali dia. Tidak ada yang kita saksikan selain dia. Dan dikatakan di sini inilah merupakan jalan terbaik untuk mencapai apa yang disebut dengan syuhud.
menyaksikan jamal dan jalalnya Allah. Jika manusia ingin menyaksikan hakikat dirinya, kalau ada manusia ingin menyaksikan hakikat dirinya, jalannya adalah dengan membawa dirinya kepada kepapaan. Jadi kita harus camkan ini. Jadi siapa yang ingin menyaksikan hakikat dirinya, maka dia harus membawa dirinya sampai kepada suatu titik, to the point, satu titik. Titik apa? Titik kepapaan. Atau dengan kata lain, kefakiran. Fakir ini dari bahasa Arab, tidak punya apa-apa. Papa bahasa Melayu. Papa itu tidak punya apa-apa. Kepapaan. Papa itu ya benar-benar tidak punya apa-apa. Jadi apabila kita ingin menyaksikan hakikat diri kita, ya jangan kita saksikan diri kita setelah menggunakan baju ini dan baju itu. Pasti yang kita banggakan adalah bajunya. Pada saat kita ingin menyaksikan diri kita, jangan menyaksikan dengan kendaraan yang kita pakai setiap hari. Pada saat kita ingin menyaksikan diri kita, jangan lihat gaji dan pendapatan kita, upah kita. Kalau kita ingin menyaksikan hakikat diri kita, jangan melihat kita di kota atau di desa. Pokoknya kalau kita ingin menyaksikan hakikat diri kita, lepaskan semuanya. Ya, lepaskan semuanya ikatan-ikatan itu. Ketika kita melepaskan semuanya dari ikatan-ikatan itu, itulah makna la ilaha yang kita juga bahas dalam tadabbur. Itu artinya la ilaha itu pelepasan diri. Untuk apa? Supaya kita mencapai derajat papa. Supaya kita mencapai derajat fakir. Ya. Jadi pada saat kita la ilaha, maka itu adalah fakir. Jadi pada saat kita mengucapkan kata la ilaha illallah, ya. Jadi ini adalah la ilaha, ini adalah menyatakan diri papa. Ini adalah pernyataan kepapaan, kefakiran, ya. Diri. Pernyataan kefakiran diri. Jadi la tidak ada apa-apa. Ya, la ilah tidak ada. Saya tidak punya apa-apa. Bahkan termasuk diri saya, diriku. Kemampuanku untuk berkata inilah aku. Kemampuanku untuk menyadari di mana saya berada. Itu semuanya adalah punya Allah. Saya tidak punya apa-apa. Jadi la ilah semuanya tidak. Karena semuanya bisa disembah. Orang bisa menyembah bajunya. Orang bisa menyembah pangkat dan jabatannya. Orang bisa menyembah uangnya. Orang bisa menyembah pasangan hidupnya. Orang bisa menyembah egonya. Orang bisa menyembah ilmunya. Orang bisa menyembah ijazahnya. Banyak bisa kita sembah. Nah, supaya kita kembali papa, harus kita lupakan semuanya itu. La ilaha. Apabila masih ada perasaan, saya kan ini adalah sarjana. S1, S2, S3. Saya ini kan orang kaya. Nah, selama itu terjadi, kita tidak akan sampai kepada derajat kepapaan. Selama kita tidak sampai kepada derajat kepapaan, kita tidak bisa sampai ke sini. Allah. Ya. Karena harus mendeklarasikan dulu kita sebagai orang papa. Ya. Jadi ini adalah deklarasi tentang ketidakmampuan kita. Ya. La ilaha. Baru kemudian illa, kecuali. Baru kita bikin exception. Kita bikin eksepsi di sini. Ya. Kita baru kemudian bikin pengecualian di sini. Illa, yaitu eksepsi. Pengecualian. Ya. Membersihkan semuanya illallah, kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah saja. Jadi artinya setelah kita baca ini tidak ada lagi kecuali dia. Jadi pada saat kita menyaksikan diri kita dan kita sampai ke sana, apabila kita menghilangkan semuanya, menyatakan, membuat deklarasi pernyataan fakir dan papa, lalu kemudian mengecualikan yang satu ini, karena memang dia tidak bisa hilang di sana, maka yang tersisa hanya Allah. Ingat, yang tersisa hanya Allah. Jadi setelah kita lepaskan semuanya, yang tersisa hanya Allah. Yang tersisa sekarang cuma Allah Rabbul Alamin. Tidak ada lagi yang lain.
La ilaha illallah. Tidak ada yang lain selain daripada Allah. Inilah hakikat penyaksian diri. Selama kita belum sampai kepada ini, berarti kita masih terhijab. Mahjub namanya. Kita masuk kategori mahjub, terhijab. Terhijab dari mana? Dari sini. Jadi di sini nih. Ya. Jadi kita terhijab dari nih. Kita terhijab dari sini. Garis-garis ini adalah hijab, sehingga kita tidak bisa menyaksikan Allah. Begitu kita terhijab dari sana, ya. Begitu kita terhijab dari sini, kita tidak bisa menyaksikan ini, ya. Kita tidak bisa menyaksikan yang ini. Hilang. Ya, jadi kita tidak bisa menyaksikan kalau ini masih ada, kita tidak bisa menyaksikan ini. Jadi la ilaha illallah. Jadi kita harus menghilangkan ini dalam bentuk kepapaan. Dihilangkan di mana? Dari kesadaran diri kita. Cukup di luar tempatnya, pangkat di luar dan sebagainya. Tidak boleh masuk di dalam, karena di dalam hanya tempat bagi Allah. La ilaha illallah. Kita kembali ke sini. Jadi jika manusia ingin menyaksikan hakikat dirinya, jalannya hanya satu, yaitu membawa dirinya kepada kepapaan dan kefakiran. Ketika membawa dirinya kepada papa dan fakir, dia tidak lagi akan bertumpu pada dirinya. Nah, jadi inilah disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak bertumpu lagi pada dirinya. Jadi selama ini kita bertumpu kepada orang lain, sudah tidak ada. Juga bersandar kepada orang lain juga sudah tidak ada. Jadi pada saat kita masih ada rasa bertumpu kepada pihak lain, termasuk juga kepada diri kita, maka kita belum sampai kepada tahap papa dan fakir. Selama kita belum sampai kepada tahap station papa dan fakir, berarti Allah tidak akan menampakkan dirinya di sana. Karena dia pasti tertutup, mahjub. Hijabnya apa? Hijabnya itu tadi. Bertumpu kepada diri artinya kita tidak percaya kepada dia. Bertumpu kepada orang lain berarti kita tidak percaya kepada dia. Ketika kita tidak percaya kepada dia, tidak percaya itu bahasanya kafar yakfur, menutup diri. Perlu diketahui bahwa jalan ini tidak mungkin dapat dilewati kecuali dengan tauhid. Jadi makanya terkait dengan tauhid ini bahasa la ilaha illallah. Jadi sebetulnya Pak Bu sekalian ini kalimat la ilaha illallah ini kalau dibahas panjang sekali, luar biasa sebetulnya. Dengan kalimat la ilaha illallah saja ini, waduh luar biasa. Ya. Makanya kan para ahli zikir biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu lama-kelamaan illallah, 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 kan begitu. Illallah, 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 baru Allah, 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 Allah. Kemudian huwa, huwa. Baru terakhir hu. Itu kan tinggal satu tiupan. Hu. Setelah hilang, yang ada hanya Allah. Nah, Jonas Kaiser bahagia seperti pertanyaannya Pak Nur Usman kemarin di sini. Ini apa maknanya? Alif, lam, ha. Alif, lam, ha. Ya. Inilah biasa yang dipakai di dalam ilmu tarekat, ya, dalam ilmu tarekat itu dengan ini. Allah. Ya, jadi Allah. Nah, yang pertama ini ya kalau di dalam tarekat Sunni kan disebut yang pertama itu kan syariat. Syariat. Baru kemudian tarekat, kan begitu. Baru kemudian marifat. Baru kemudian hakikat, kan begitu, ya. Jadi bagi mereka syariat dulu, baru kemudian tarekat, baru kemudian dari tarekat baru sampai ma'rifah. Ma'rifah baru kemudian sampai kepada hakikat. Jadi ketika kenapa? Karena tidak bisa lagi disebut hakikat. Nah, kalau di dalam irfan justru yang pertama adalah ma'rifat. Ya, karena Nabi mengatakan atau Imam Ali mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Ya, jadi harusnya ini adalah ma'rifat yang pertama nih, ya. Jadi kalau versi
Irfan ini adalah ma'rifat. Ya, ini adalah ma'rifat dulu. Ya. Ma'rifat. Ya. Baru kemudian lam yang kedua ini. Ya, lam yang kedua. Baru sampai kepada lam yang kedua. Ya. Ini lam yang kedua nih. Lam yang kedua. Ini adalah baru setelah makrifat baru syariat. Kan kita kenal Allah dulu baru melakukan syariat. Ibadah. Syariat. Ibadah mah ada maksudnya. Baru sini syariat. Ya. Baru kemudian baru ini lam berikutnya. Ini alif, lam, lam. Baru kita sampai di sini setelah syariat baru kemudian tarekah. Tarekah. Ini lam yang kedua. Ini adalah tarekah. Tarekah. Baru kemudian yang terakhir haknya. Baru kemudian haknya yang terakhir ini adalah baru hakikat. Hakikah. Hakikat. Ya, jadi itulah. Jadi hakikat, yang namanya hakikat tak bisa dibicarakan lagi. Kalau dibicarakan bukan hakikat. Kamu gitu. Inti. Jadi inilah 4 ini. Alif ma'rifah. Jadi kita berdiri ma'rifah mengenal Allah. Seakan-akan kita berdiri mengenal diri kita. Karena tadi man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya, setelah kita mengenal diri kita yang papah, baru kemudian kita bisa datang kepada Allah melalui syariat. Ya, syariat ini ditemukan setelah apa? Berwilayah. Setelah kita memahami diri kita papah, baru kita berwilayah. Kenapa tidak punya papah? Kita harus bergantung kepada Allah melalui syariat. Baru kita syariat. Maka simbol-simbol syariat itu adalah simbol-simbol wilayah semuanya. Salat, puasa, haji itu simbol wilayah semuanya. Ya. Lalu kemudian lam yang kedua baru tarekah, menempuh perjalanan secara konsisten, istiqamah. Seperti dalam Al-Qur'an dikatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihi. Nah, tarekat ini ditempuh cukup lama. Seakan-akan seperti jarak antara lam dan ha ini biasanya selalu ditulis agak panjang begini. Kenapa? Karena panjang tarekah. Dalam Al-Quran dikatakan ada 7 tarekah, ada 7 jalan. Wa khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Kami ciptakan di atas kamu ada 7 tarekah. Baru kemudian sampai kepada hakikat. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kurang lebih inilah penjelasan sedikit. Jadi perlu diketahui bahwa jalan ini tidak mungkin dapat dilewati kecuali dengan tauhid. Jadi memang tauhid. Karena tadi dia bermula dari kata la ilaha illallah. Kebetulan lagi di tadabbur kita sudah lewati itu kemarin kata-kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah ilmulah bahwa tidak ada ilah selain daripada Allah. Kalau di dalam tahlilan biasa kita tambahkan dengan afdalul dzikri. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tauhid. Pada hakikatnya jalan wilayah adalah jalan tauhid. Jadi jalan wilayah jalan tauhid. Lalu kenapa kita berwilayah kepada manusia suci? Karena mereka lah yang bisa mengantarkan kita ke sini. Karena kan tadi itu adalah hakikat. Yang namanya hakikat ya kita tidak bisa mengenalnya. Kalau mengenalnya bukan hakikat. Karena hakikat itu hanya bisa dikenal oleh orang yang paham rahasia-rahasia hakikatnya. Hakikat itu semacam intisari. Kalau bahasa kitanya intisari. Substansi. Jadi pada hakikatnya jalan wilayah adalah jalan tauhid. Jadi tidak bisa dikatakan berwilayah kalau tidak bertauhid. Sebagaimana tidak bisa dikatakan bertauhid kalau tidak berwilayah. Jadi tidak bisa dipisahkan ini. Jalan tauhid dengan jalan wilayah. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertauhid tapi tidak berwilayah, ini susah dipahami. Sebagaimana ada orang yang mengaku berwilayah tapi tidak bertauhid. Nah, jadi jemaah sekalian kalau kita perhatikan misalnya kasus Kufah sesaat sebelum terjadinya Karbala. Ya. Karbala. Jadi pada saat utusannya Imam Hussein sampai ke Kufah, yaitu Muslim bin Aqil,
Maka kemudian ribuan orang menyatakan baiatnya, menyatakan dukungannya kepada Imam Hussein untuk menerima Imam Hussein datang. Seperti mana surat yang dikirimnya sebelumnya. Jadi mereka semuanya siap. Nah, artinya apa? Mereka berwilayah, tetapi tidak bertauhid, jadi tidak bisa ketemu. Mana bukti yang tidak bertauhid? Begitu diancam, dia tidak berani. Kan tidak bertauhid sebetulnya. Ya, mengaku berwilayah, tapi tidak bertauhid. Begitu diancam oleh Ibnu Ziyad, Ubaidillah Ibnu Ziyad, diancam dibunuh, diancam diintimidasi, dia macam-macam lah. Seperti Umar bin Sa'ad misalnya, Umar bin Sa'ad diancam saya tidak diberikan wilayah yang disebut dengan Rai, langsung dia melakukan suruhan atau perintah daripada Ibnu Ziyad. Dan tidak tanggung-tanggung perintah membunuh. Dan yang dibunuh bukan sembarang orang, luar biasa. Jadi artinya apa? Bagaimana orang disebut berwilayah kalau tidak bertauhid? Kita tahu bahwa di antara yang pertama menerima Muslim bin Aqil di Kufah itu adalah Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad. Tetapi karena mengaku berwilayah, ada tidak bertauhid. Begitu juga ada saudara-saudara kita mengaku bertauhid, tapi tidak berwilayah. Ya. Dia bertauhid. Tauhid artinya apa? La ilaha illallah. Tapi Allah mengutus Nabi, tidak diterima. Nabinya memilih lagi, tidak diterima. Jadi bertauhid, tapi tidak berwilayah. Jadi benarlah dikatakan di sini bahwa hakikat wilayah adalah tauhid. Sebagaimana hakikat tauhid adalah wilayah. Jadi tidak bisa dipisahkan ini dua, wilayah dan tauhid. Cara menapaki jalan ini adalah ketika manusia menemukan dirinya fakir sejati. Jadi kalau orang sudah menemukan dirinya fakir sejati, ini fakir sejati. Jadi fakir sejati. Ketika manusia menemukan dia fakir sejati dan menyaksikan dirinya ribat, itu terikat dengan kuat, ternisbahkan, terhubungkan. Ya. Ingat, dua jadi satu atau banyak jadi satu namanya rabat. Makanya kan banyak negara-negara Islam membuat satu persatuan. Persatuan, berarti mengikat diri menjadi satu negara Islam. Jadi satu persaudaraan negara Islam. Namanya Rabitah. Ini dari kata rabat. Rabitah Alam Islami. Nah, jadi rabat itu adalah menyatukan. Ya. Jadi pada saat orang menemukan dirinya fakir sejati dan menyaksikan dirinya apa? Dia sudah menjadikan dirinya rabat murni. Apa artinya rabat? Sudah menyatu dengan dia. Kenapa? Dianya sudah tidak ada. Karena ketika dianya fana, yang ada hanya dia. Manusia ketika fana, maka dia baka di dalam dia. Maka kalau ada ingin baka, dia harus masuk bersama dengan Sang Maha Baka. Kalau bersama di sini, dia tempatnya nanti di neraka. Apa sebabnya? Karena tidak hidup dan tidak mati. Bukan suatu zat yang memiliki rabat. Jadi bukan suatu zat yang memiliki rabat. Maka saat itu dia menemukan bahwasanya Tuhan yang Maha Suci adalah Maha Kaya murni. Jadi pada saat menemukan bahwa dirinya itu bukanlah pusat rabat, tapi pusat rabat adalah Allah, kita yang harus melepaskan diri kita, baru ribat kepada Allah, murni, secara murni, artinya secara papa, tidak punya apa-apa lagi, maka pada saat itu kita akan menemukan bahwa benar-benar Allah, Maha Suci itu adalah juga Maha Murni. Tidak ada lagi campuran. Selama kita masih merasa ada campurannya. Ya. Bapak Ibu Mas yang berbahagia, kita saksikan orang-orang di sekitar kita, banyak sekali orang takut ini, takut itu, menggantungkan ini, menggantungkan ke situ. Kenapa? Karena tanpa dia rasakan, dia sendiri mendeklarasikan bahwa dirinya sebetulnya tidak bergantung kepada Allah, bergantung kepada benda-benda di sekitarnya, bergantung kepada makhluk. Jadi makanya kalau diartikulasikan kata la ilaha illallah artinya kita mengeluarkan seluruh kehadiran makhluk di dalam jiwa kita, lalu kemudian mempertahankan satu-satunya kebesaran asasi, kebesaran hakiki yang ada di sana, yaitu Allah. Jadi mengeluarkan seluruh kebesaran-kebesaran makhluk, seluruh hal yang ada dalam jiwa kita dikeluarkan, baru tersimpan hakikatnya. Ya ternyata setelah kita menyaksikan hakikat itu, yang kita saksikan Allah. Man syahada nafsahu faqad syahada rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Jadi yang ditemukan adalah Tuhan yang maha kaya murni. Sehingga bergantunglah dia bukan kepada benda-benda, bukan kepada makhluk. Inilah menyebabkan kenapa nabi-nabi itu bisa berdakwah sepanjang masanya tidak bergantung kepada bantuan manusia. Nabi Nuh, bayangkan, Nabi Nuh itu 950 tahun umurnya. Berdakwah terus-menerus. Tidak pernah membuat misalnya cari donasi dulu untuk mendukung dakwahnya, tidak ada. Kenapa? Karena para nabi dan rasul ini adalah orang-orang yang sudah merdeka murni. Merdeka murni dari segala sesuatu selain Allah. Dalam kemerdekaan murninya kepada selain Allah, maka dia temukan Allah yang maha suci itulah yang maha murni, maha kaya murni, Al-Ghani. Dia adalah Al-Ghani. Ini kebetulan kita juga baru melewati di surat apa? Di surat Al-Fatir kita ini, kata-kata ini. Ya. Ini di surat Fatir kemarin kita bahas ini. 35. Sekarang kan pembahasan kita 37. Fatir kita temukan dulu ini ayat 15. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'a ila Allah. Jadi kalau kepada Allah kalian fakir. Ya ayuhan nasu, seluruh manusia, antum kalian. Kalian itu apa? Fuqara, fakir. Ila, kita sudah terangkan kenapa ada ila di sini. Karena dalam perjalanan menuju kepada Allah. Jadi dalam perjalanan kita kepada Allah tidak bisa tidak, kita harus fakir dulu. Kita buka di sini biar besar tulisannya. Surat Fatir surat 35. Surat Fatir ini permulaannya kata fatir, fatara. Kita tadi mengatakan ini wajhiya lillati fatarah. Fataras samawati wal arda. Ini fataras samawati wal arda hanifa. Fatara itu kata kerjanya, fatir ini adalah fa'ilnya, kata bendanya. Ya kalau kita wajhiya lillati fatara. Fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Di ayat 15-nya ya, kita menemukan ayat ini ya, ayat ini. Kita menemukan ayat ini di ayat 15 ya. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Jadi bukan hanya orang Islam, semua manusia. Wahai seluruh manusia, antumul fuqara. Kalian ini semuanya adalah fuqara, fakir. Jadi kalian ini semuanya adalah fakir. Fuqara bentuk jamak dari fakir. Kalian semuanya adalah al-fuqara. Jadi tanpa kecuali. Tinggal menyadari atau tidak. Antumul fuqara. Ila. Nah, kita lihat di sini ada kata ila. Baru kemudian berlanjut kepada Allah. Antumul fuqara'a ila Allah. Kata ila itu pergi. Jadi kalau kalian ini pergi kepada Allah, ya harus fakir. Tidak bisa kita sampai kepada Allah kalau tidak fakir. Antumul fuqara'a. Kalian fakir kalau mau sampai kepada Allah. Tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah kalau tidak merasa fakir. Allah tidak akan menerima orang yang tidak fakir. Karena berarti dia mengklaim ada milik Allah yang diklaim sebagai miliknya. Ada milik Allah yang diklaim sebagai miliknya. Bajunya, uangnya, hidupnya, kesehatannya diklaim sebagai miliknya, padahal itu milik Allah. Belum sampai kepada hakikat la haula wala quwata illa billah. Belum sampai pada hakikat la ilaha. Pembersihan, pengosongan, belum sampai ke situ. Jadi antumul fuqara, kalian harus fakir kalau ingin sampai kepada Allah. Ila dalam perjalanan. Jadi sebetulnya ada yang tidak tertulis. Kalau ingin melakukan safar, suluk, perjalanan menuju kepada Allah, melakukan sair. Sair itu perjalanan. Ya, kalau ingin melakukan perjalanan sair kepada Allah, ya harus fakir. Antumul fuqara ilallah. Baru kemudian wallahul ghani, Allah lah yang maha kaya. Makanya kita di sini supaya fakir, la ilaha illa Allah. Illa Allah. Kenapa? Karena dialah yang al-ghani. Kita adalah al-fakir. Apa artinya fakir? Sempurna, tidak punya apa-apa. Apa namanya al-ghani? Sempurna, memiliki segala-galanya. Al-ghani. Jadi kalau al-ghani ini adalah pemilik segala-galanya. Kalau ini tidak punya segala-galanya. Al-fuqara. Jadi
Al-Fakir ini harus berhadapan-hadapan dengan Al-Ghani. Jadi Allah lah di sini yang Al-Ghani. Ya. Jadi kita akan sampai ke sana ya apabila kita fakir dulu. Apabila kita tidak fakir berarti ada dualitas Ghani. Ada dua Ghani, syirik namanya. Karena begitu kita tidak merasa papa, ya tidak fakir namanya. Karena fakir tadi papa. Selama kita tidak papa ya kita merasa Ghani. Kita merasa Ghani bisa merasa punya apa-apa. Ya. Dan karenanya tidak ada satupun pujian yang pantas ditujukan kepada kita. Pujian apapun juga, mulai dari kesehatan kita, ilmu kita, harta benda kita, kemampuan kita yang bermacam-macam itu, tidak ada satupun yang bisa dialamatkan kepada diri kita. Karena masih ada berarti kita belum fakir. Setelah kita melepaskan semua yang bisa orang puji dari kita, maka barulah kita sampai kepada Allah itu adalah Al-Hamid. Jadi Al-Ghani dulu baru Al-Hamid ini. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dialah yang maha sempurna. Karena dia sempurna, semuanya adalah milik dia. Karena di sini fakir tidak ada apapun yang dimilikinya. Sehingga tidak ada satupun pujian yang pantas dialamatkan ke sini. Semua pujian dialamatkan kepada Al-Ghani. Dan karenanya setelah Al-Ghani, dia adalah Al-Hamid. Dia adalah Al-Hamid yang maha terpuji. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Dengan demikian, kita belum selesai hari ini. Kita lihat tadi ini, disampailah kepada Tuhan yang maha suci, bahwa dialah yang maha kaya murni. Kita ini adalah maha papa. Jadi ingat, kalau kita ini maha papa. Kita ini maha papa murni, maha fakir murni. Kita ini fakir murni. Ya, kalau Tuhan itu adalah kaya murni. Bukan suatu zat yang memiliki ketidakbutuhan, dan ketidakbutuhan itu bukanlah sifat yang datang dan beraksiden kepadanya. Jadi yang disebut dengan kaya murni adalah dia bukan zat yang memiliki ketidakbutuhan. Maksudnya kita tidak memiliki yang ketidakbutuhan. Dan ketidakbutuhan itu bukanlah sifat yang datang dari aksiden, beraksiden kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketidakbutuhan itu kan berarti bahwa dia tidak merasa fakir. Kita ini merasa butuh, jadi merasa tidak butuh tidak boleh. Kalau merasa tidak butuh kepada selain Allah, benar. Tapi setelah kita melepaskan ketidakbutuhan kita kepada selain Allah, kita hanya butuh kepada Allah. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita sudah sebutkan tadi sore. Seperti firman ini. Jadi kita sudah bahas. Dengan demikian, manusia mesti menyaksikan kefakiran murni dirinya. Ulangi lagi, jadi manusia mesti menyaksikan. Jadi menyaksikan artinya musyahadah lagi. Kan tadi menyaksikan, syahadah. Jadi manusia harus menyaksikan itu musyahadah terhadap kefakiran dirinya. Jadi artinya pada saat kita man syahada nafsahu faqad syahada rabbah, pada saat kita menyaksikan diri kita, yang kita saksikan adalah kepapaan, kefakiran. Semua yang kita klaim ada di sana ternyata ditempel-tempel saja. Itu hanya salah kedudukan, salah tempat, salah kursi. Harusnya tinggal di dompet, dia duduk di sana. Harusnya tinggal di garasi, dia duduk di sana. Harusnya tinggal di luar, tetapi tersimpan di sana. Itu namanya salah posisi, salah tempat duduk. Sehingga yang benar adalah pada saat kita menyaksikan diri kita, yang kita saksikan adalah kefakirannya. Pada saat kita menyaksikan kefakirannya berarti tidak ada lagi. Semuanya hilang. Maka muncullah dia, Sang Maha Tunggal sejati. Jadi makanya dikatakan tadi bahwa berbicara tentang wilayah, berbicara tentang tauhid. Sebab jika dia adalah zat yang memiliki kefakiran, maka kefakiran ini adalah sifat baginya. Jadi sifat bawaan kita itu adalah kefakiran, butuh kepada Allah. Aslinya kita ini kan tidak ada, diadakan oleh Allah. Jadi aslinya kita tidak ada. Kita ini tadinya bahkan 100 tahun yang lalu tidak tahu kita di mana. Benar-benar belum ada, belum bisa disebut apa-apa. Rata-rata kita berumur mungkin 40, 50, 60, 70 tahun. Tapi
100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu kita tidak ada. Karena memang aslinya apa? Kita itu fakir. Jadi kita itu zatnya adalah fakir, tidak punya apa-apa. Artinya kefakiran ini adalah sifat bagi kita. Seperti mana tadi wujud itu sifatnya adalah gradasi. Nah, sifat bagi diri kita adalah fakir. Fakir itu ya tidak punya apa-apa. Ya. Sifat ini tidak berada dalam tingkatan yang disifati. Jadi sifat ini tidak berada dalam tingkatan yang disifati. Artinya sifat asasinya namanya sifat murni. Ya. Kalau disifati kan contohnya gini, mobil disifati dengan baru. Jadi baru itu adalah melekat pada mobil gitu. Jadi kata baru ini dilekatkan pada mobil. Kalau ini enggak, fakirnya kita bukan dilekatkan kepada siapapun juga. Ya memang aslinya kita adalah fakir. Ya. Hakikat diri kita adalah fakir. Fakir bukan disandarkan kepada diri kita, tapi hakikat diri kita memang fakir. Seperti mana hakikat air basah, hakikat api panas. Hakikat diri kita adalah fakir. Jadi bukan sesuatu yang disandarkan ke sana, bukan aksiden. Sifat ini tidak berada dalam tingkatan yang disifati. Ya. Artinya manusia dalam makam zatnya memang tidaklah fakir kalau berkaitan dengan Allah. Jadi hakikatnya kita sebetulnya adalah fakir. Ya. Jadi kita adalah fakir, tidak punya apa-apa. Dan jika kefakiran ini tidak punya jalan kepada zatnya, itu dia. Ya, jadi kalau dikatakan sini makam zatnya tidaklah fakir, karena zatnya kita sebetulnya adalah berian Tuhan. Ya, tapi diri kita sebagai nafs, bukan sebagai zat, itu fakir. Maka dikatakan, jika kefakiran tidak punya jalan kepada zat, maka zat adalah kaya dan berdiri sendiri. Dengan demikian, hakikatnya apa kita? Adalah fakir. Karena nanti dia bisa ada kalau dia mendapatkan jalan kepada yang maha kaya. Apabila tidak menemukan jalan ke maha kaya dan dia berdiri sendiri, itu menjadi Tuhan baru namanya, menjadi qiyamuhu binafsihi. Ya. Jadi qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri namanya. Itu di sini kaya dalam pengertian kaya berdiri sendiri, maksudnya kaya mandiri. Kaya mandiri itu adalah qiyamuhu binafsihi. Jadi kita tidak bisa qiyamuhu binafsi karena kita ini benar bergantung sebetulnya sepenuhnya kepada Allah. Apabila kita tidak bergantung kepada dia, maka berarti kita adalah qiyamuhu binafsihi. Kita berdiri dengan sendirinya. Qiyamu binafsnya. Jadi kita berdiri sendiri. Kita berdiri pada diri kita sendiri. Padahal kita tidak mungkin qiyamu binafsihi. Karena nafs kita adalah fitrahnya dia, miliknya dia. Sementara manusia secara zat adalah budak dan hamba. Zat kita ini adalah fakir, dan karena fakir semuanya bergantung kepada dia, dan karenanya kita adalah budaknya, kita adalah hamba sahayanya. Jadi kita ini adalah budak dan hamba sahaya Tuhan, dan karenanya berada dalam kondisi kefakiran murni. Ya. Jadi kita berdiri pada posisi kefakiran murni. Ya. Jadi kita ini fakir murni, fakir sejati. Sedangkan Allah sempurna murni, kaya sejati. Oleh karena itu, jadi sebelum kita lanjut, oleh karena itu, makanya di dalam surat At-Tauhid atau surat Al-Ikhlas, bahwa semuanya bergantung kepada dia. Karena semuanya itu papah. Antumul fuqara ilallah. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Jadi Allah itu adalah as-samad, tempat bergantung semuanya. Apa makna Allahu samad, tempat bergantung? Semua selain Allah hakikatnya tidak ada. Hakikatnya fakir, papah. Ya. Kalau ada yang tidak bergantung kepada dia, Allah, berarti sesuatu itu pasti berdiri dengan sendirinya. Dan itu berarti ada dua Tuhan, dan itu mustahil. Ya. Oleh karena itu, ketika manusia menyaksikan zatnya demikian itu, yaitu fakir murni, maka dia akan melihat bahwasanya perbuatan dan tindakannya fana. Jadi fana, artinya fana itu tidak ada. Ya, fana dalam pelaku yang mandiri. Yang pelaku yang mandiri siapa? Hanya Allah. Kata fana itu kita tidak ada, hilang. Semuanya adalah yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Pelaku mandiri hanya Allah Rabbul Alamin. Seperti yang pernah kita sampaikan di surat As-Saff. Kita dan perbuatan kita adalah milik Allah. Kita lihat lagi di sini.
Surat As-Saffat. Ya, kita nanti akan sampai ke sini karena yang kita bahas sekarang surat As-Saffat. Sekitar 93. Ayat 96. Surat As-Saffat surat 37. Wallahu, dan Allah lah, khalaqakum, yang menciptakan kalian. Wa ma ta'budun, dan apa yang kalian wa ma ta'malun, dan apa yang kalian kerjakan. Jadi bisa kita katakan kalian dan perbuatan kalian adalah ciptaan Allah. Jadi apa yang kita miliki? Wallahu, dan Allah lah, khalaqakum, yang menciptakan kalian. Wa, dan ma, apa-apa saja ta'malun, yang kalian perbuat. Kita singkatkan dengan bahasa kita dan perbuatan kita adalah ciptaan Allah. Jadi kita dan perbuatan kita adalah ciptaan Allah. Ya, jadi tidak ada yang bukan ciptaan Allah. Mungkin Anda mengatakan, kalau begitu mencuri perbuatan. Mencuri itu bukan perbuatan. Ya. Yang perbuatan itu adalah mengambil. Perbuatan mengambil, ya, perbuatan makan, perbuatan minum, itu adalah Tuhan yang ciptakan. Lalu kemudian memakan hak orang lain, itu lain soal. Ya, tapi perbuatan memakan itu adalah Tuhan yang ciptakan. Ya, makanya datang syariat supaya pada saat kita makan, jangan makan hak orang lain, karena namanya haram. Pada saat kita mengambil, jangan mengambil milik orang lain, karena itu namanya aniaya, zolim. Maka yang dibicarakan di sini adalah perbuatan mengambil, perbuatan makan, perbuatan minum. Ya. Perbuatan minum itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, tetapi minum khamar itu bukan perbuatan Tuhan. Perbuatan minum perbuatan Tuhan. Yang memilih khamar dan bukan khamar kan kita. Ya, tetapi kita tidak bisa memilih tidak berbuat. Kalau kita tidak berbuat, ya tidak hidup. Perbuatan itu dan kita Tuhan ciptakan. Perbuatan berjalan, perbuatan bekerja, perbuatan berpikir, perbuatan interaksi sesama manusia, semuanya Tuhan yang ciptakan. Ya. Makanya supaya perbuatan-perbuatan itu jangan salah, karena Tuhan yang punya, jangan disalahgunakan. Tuhan juga memberikan kepada kita dua unsur. Dalam diri kita ada akal, di luar diri kita ada syariat. Supaya menuntun kita dalam menggunakan perbuatan Tuhan ini, jangan sampai kita salah gunakan. Karena kalau kita menggunakan perbuatan Tuhan untuk perbuatan yang salah, itu yang disebut dengan dosa, maksiat. Ya, maksiat artinya durhaka kepada Tuhan. Kenapa durhaka? Karena dia menciptakan perbuatan itu. Ya. Kita teruskan lagi. Jadi selanjutnya baginya menjadi jelas bahwa maujud yang lainnya juga demikian. Tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki kemandirian. Tidak ada satupun juga. Karena segala sesuatu selain Allah benar fakir. Ya, antum bukan hanya seluruhnya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung semuanya. Jadi air ada, jadi air karena ada Allah yang menciptakannya, bergantung kepada Allah. Perhatikanlah bagaimana air itu bersiklus. Kalau kita manusia tidak mungkin bisa menciptakan itu. Menampung air sebesar lautan, samudra, kita tidak akan sanggup. Setelah itu air ditampung sedemikian banyaknya, ciptakan penguapan, evaporasi, baru kemudian turun dalam bentuk hujan lagi. Begitulah Tuhan mempergilirkan air, sehingga air pada zamannya Nabi Adam itu juga, tetapi selalu datang yang murni, bening. Bayangkan Pak Bus kalian, sudah berapa puluh ratus miliar mungkin manusia menggunakan air ini. Karena air ini kan sekarang itu aja, nggak pernah berganti nih air. Air di muka bumi ini itu saja. Sejak zaman adanya air di muka bumi sampai sekarang, ya airnya itu juga. Ya. Lalu kenapa tiba-tiba tidak terkontaminasi, tidak kotor? Karena Allah menciptakan suatu mekanisme, suatu sistem yang menyebabkan air itu keluar atau meninggalkan kotorannya. Jadi air meninggalkan kotorannya dengan cara menguap. Pada saat air menguap, maka yang pergi hanya saripati airnya, yaitu hidrogen dan oksigen. Terbang ke atas, melayang ke atas, menguap.
Yang lain tidak ikut, kotorannya tidak ikut, sampahnya tidak ikut, bau-bau yang tidak bagus tidak ikut, tidak ada yang ikut. Naik ke atas, berkumpul di atas, turun dalam bentuk hujan lagi. Begitulah selama beribu-ribu tahun. Begitulah selama berpuluh-puluh milenium sampai sekarang. Sejak zaman asali, sejak zaman awal ada air sampai sekarang. Kalau bukan Tuhan yang melakukan itu, bagaimana bisa coba air kembali baik jadi murni? Jadi Bapak Ibu sekalian, maka itu adalah perbuatan Tuhan. Jadi karena mereka semuanya tidak mempunyai kemandirian, perbuatan mereka juga fana dalam perbuatan hak Allah. Karena kata-kata perbuatan itu ciptaan Allah berarti kan fana juga perbuatan kita ini. Kita lihat tadi di sini. Jadi ya ini dia. Ya jadi kata-kata Allah di sini, kata-kata Allah di sini, ya kata-kata Allah, ya, kata-kata Allah di sini. Kemudian ini adalah pelaku ini khalaqakum, menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat. Nah, berarti kan pelaku di sini khalaqa kata kerja nih. Ini fi'il madhi namanya. Kata kerja berarti pelakunya siapa? Allah. Kan ini pelakunya Allah di sini. Pelakunya Allah. Kemudian dan apa saja? Ta'malun kata kerja juga ini fi'il mudhari. Apa yang kalian perbuat? Jadi khalaqakum, menciptakan kalian, dan apa yang kalian perbuat. Jadi ini juga ciptaan Tuhan, ini khalaqa juga makhluk Tuhan, perbuatan kita. Jadi karenanya perbuatan juga dikembalikan ke sini. Ya. Inilah yang dimaksud di dalam surat An-Nisa. Coba kita lihat surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayatnya 78. Kita lihat ayat 78, surat An-Nisa, surat 4. Allah berfirman, aina ma takunu, di mana saja kamu adanya. Takun dari kata kana yakun, di mana saja kamu adanya. Di mana saja kamu berada. Di mana saja kalian berada. Yudrikumul maut, pasti kematian menjumpai kalian. Kenapa? Karena setiap dia berada kan berarti wujud itu adalah tunggal dan meliputi segala-galanya. Cuma bergradasi, ingat pembahasan kita tadi. Makanya ketika Allah mengutus malaikat maut, ya dia mengenal posisi kita di mana. Karena kita berada di dalam karpet wujudnya Allah, yaitu wujud tunggal tadi. Maka aina ma takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul maut, kematian pasti akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, seandainya pun kalian berada bersembunyi di dalam buruj, benteng musyayyadah yang sangat kuat. Seandainya kalian bersembunyi di dalam benteng yang sangat kuat, malaikat maut pasti menjemput kalian di sana. Wa in tusibahum hasanatun, ada orang apabila mendapatkan hal yang baik, mereka memuji Allah. Yaqulu hazihi min indillah. Kalau mendapatkan hal-hal yang baik, hasanah, mereka mengatakan ini dari Allah. Tetapi apabila wa in tusibahum sayyi'ah, apabila mendapatkan hal yang sifatnya sayyi'ah, buruk, yaqulu, mereka menyalahkan siapa? Min indik, dari Nabi Muhammad. Gara-gara kamu ini Muhammad. Atau dari orang lain biasa kita cari. Banyak di antara kita manusia kalau dapat kebaikan, dialamatkan pada dirinya. Bahkan jelas-jelas bukan dia berbuat, tapi saya yang melakukannya. Tapi begitu keburukan, jelas-jelas dia melakukan orang lain. Itu apabila dia membuat sesuatu yang buruk, mereka berkata ini dari gara-gara kaum Muhammad. Qul, katakanlah. Kullun, semuanya itu, karena ingat kata semua di sini perbuatan. Ya, perbuatan. Min indillah, dari sisi Allah.
Tapi apakah kemudian saya dari Allah? Bukan. Ya, tetapi perbuatan yang menyebabkan kita tertimpa sesuatu, yaitu adalah dari Allah. Misalnya kita getok kepalanya orang, perbuatan mengetok. Nah nanti orang itu ketok kepala kita, ya namanya kan buruk. Kita jadi sakit juga. Nah itu bukan perbuatan Tuhan. Kenapa? Karena kita ngetok. Kita tangan untuk mengetok, di meja. Bukan buat ngetok kepala orang. Ya. Ketika ngetok kepala orang berarti salah. Itu bukan tujuannya Tuhan menciptakan. Tuhan menciptakan semua kita itu ada tujuannya. Ya. Dan tujuannya pasti baik. Kenapa? Tuhan adalah zat yang maha baik. Tuhan yang maha sempurna. Tuhan yang maha memperbaiki segala-galanya. Maka Tuhan mengatakan, jangan buat kerusakan di muka bumi ba'da islahha, setelah dia memperbaikinya. Jadi wa itusibuhum sayyi'ah. Kalau mereka tertimpa sayyi'ah, hal yang buruk, jahat, mereka tiba-tiba melempar kepada orang lain. Dalam hal ini Nabi. Maka kul katakanlah, kullun min indillahi. Jadi semuanya dari Allah. Iya. Jadi karena semuanya dari Allah, tapi jangan disalahpahami. Makanya ada di sini ayat yang berikutnya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayatin famin nafsika. Jadi famin nafsik. Jadi kalau yang baik itu dari Allah, tapi semua perbuatan itu tadi dari Allah. Ya, perbuatan misalnya makan kan dari Allah. Tetapi perbuatan makan makanannya orang ya bukan dari Allah. Ya, karena itu pilihan kita. Tapi perbuatan mengangkat tangan, memasukkan, menyuapkan makanan ke mulut kita itu perbuatan yang Allah ciptakan. Jadi ma'asabaka min sayyatin famin nafsik, itu dari diri kamu sendiri. Nah, supaya kita tidak terjebak pada sayiat, kita tidak menggunakan perbuatan Tuhan melakukan sayiat, maka diutuslah Nabi. Wa arsalnaka linnasi rasulah. Kami utus kamu Muhammad kepada mereka, kepada manusia sebagai rasul untuk menjelaskan kepada mereka mana yang hasanat dan mana yang sayyiat. Mana yang hasanat dan mana yang sayyiat. Itulah tujuannya. Makanya orang yang beragama itu, orang yang mengikuti Rasul ini adalah orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Ada pembeda pada dirinya. Dalam surat Al-Anfal dikatakan, in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah menciptakan pada diri kalian furqan, kemampuan membedakan mana hasanat dan mana sayyiat. Ya. Mana hasanat dan mana sayyiat. Ya, kita lihat ayatnya di sini nih. Ya, kita lihat ayatnya di sini. Ya. Surat Al-Anfal. Ayat surat Al-Anfal itu ayatnya 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman. In jika tattaqullah, kalian bertakwa kepada Allah. Ya ja'al lakum, dia akan menjadikan lakum bagi kalian furqana. Allah menjadikan bagi kalian furqan. Pembeda. Furqan itu pembeda. Ya. Sama ini terjemahannya juga Kementerian Agama, furqan dalam kurung kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Pokoknya apa saja yang benar dan salah. Sayyiat dan hasanat tadi. Furqan. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, dia punya furqan, membedakan tadi itu. Tapi intinya adalah semua perbuatan kita adalah ciptaan Allah. Jadi perbuatan kita juga adalah makhluk. Ya. Nah, jemaah sekali sebagai kita teruskan lagi sedikit. Jadi, mana tadi ini? Selanjutnya bagi yang jadi jelas bahwa maujud yang lainnya yang demikian tidak ada satupun di antara mereka memiliki kemandirian. Karena mereka semuanya tidak mempunyai kemandirian. Perbuatan mereka juga fana dalam perbuatan Allah. Ya, jadi kita sudah lihat tadi. Perbuatan mereka juga fana dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Fana dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian manusia dengan makrifat seperti ini
niscaya tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan buruk tadi, sayiat, maksiat dan dosa. Kenapa? Ya perbuatan Allah. Kata urafa, kata para arif, alam ini seluruhnya adalah mazhar. Kata alam di sini semua entitas, baik yang mikro ataupun yang makro, kosmos. Yang makro seperti bintang, matahari. Yang mikro seperti atom-atom, unsur-unsur, pita-pita kromosom. Jadi semuanya itu adalah merupakan mazhar. Mazhar itu dari kata zahir, tempat menzahirkan dirinya. Jadi segala sesuatu dalam semesta caranya menzahirkan dirinya, yaitu samaha ada. Makanya setiap sesuatu yang zahir, pasti kita katakan dia ada. Mangga ada, batu ada. Kenapa? Karena semuanya adalah mazhar. Lokus caranya dia memperlihatkan dirinya. Lokus menampakkan dirinya. Mazhar manifestasi. Mazhar manifestasi daripada Tuhan. Makanya janganlah berbuat dosa dan maksiat dalam mazhar Tuhan. Coba, kata Imam Ali, kalau kalian tetap mau berbuat maksiat dosa, maka carilah bumi yang lain. Jangan dilakukan di buminya Allah. Karena semua yang kita gunakan di sini berdosa kan punyanya Allah. Udaranya Allah, tangan tadi tangannya Allah, kaki tadi kakinya Allah, nafas yang Allah berikan kepada kita, semuanya pemberian Allah. Maka carilah wilayah di luar wilayah Tuhan kalau ingin berbuat maksiat dosa, kata Allah. Kata Imam Ali. Kita menganiaya orang dengan tangan kita pemberian Allah. Kita misalnya getok kepalanya orang, perbuatan mengetok itu perbuatan Allah. Perbuatan diciptakan Allah. Coba. Perbuatan itu diciptakan Allah untuk kita. Nah, jadi mas yang berbahagia, harusnya perbuatan-perbuatan itu diterapkan, dimanifestasikan sejalan dengan syariat Allah, hukum-hukum Allah. Apabila perbuatan-perbuatan kita itu sejalan dengan hukum-hukum Allah, maka lahirlah seperti dalam hadis qudsi, pada saat kalian melihat dengan mataku, mendengar dengan telingaku, kupingku, dan seterusnya. Dalam Al-Quran dikatakan, ma ramaita iz ramaita, walakin Allah rama. Bukan lagi kamu Muhammad yang melempar pada saat engkau melempar, akan tetapi Allah yang melempar. Ma ramaita. Dimulai dengan ma itu tidak. Ma ramaita. Bukan kamu lagi yang melempar Muhammad. Iz ramaita, ketika kamu melempar. Walakin Allah rama. Tapi ayat ini tidak bisa kita terapkan kepada semua orang. Kenapa? Karena kita belum tentu seperti tak di situ Muhammad. Muhammad adalah semua perbuatannya sejalan dengan syariat Tuhan, dengan ajaran Tuhan, dengan ridha Allah. Sudah menyatu, sudah fana dirinya, yang ada hanya Allah. Maka perbuatannya perbuatan Allah. Pada saat dia melempar, hakikatnya Allah melempar. Ma ramaita iz ramaita, walakin Allah rama. Jadi cuma sebagian sedikit lagi. Pada hakikatnya maksiat serta dosa akarnya kembali kepada kekurangan dan ketakberpunyaan. Jadi pada saat kita menjadi kaya, kapan kita menjadi kaya yang asli? Menyandarkan diri kepada yang maha kaya. Pada saat itu kita menjadi kaya asli. Kenapa? Kita tidak ada yang ada, hanya maha kaya. Kita fana dan baka di dalam diri zat yang maha ghani, yakni tidak membutuhkan mabda, sumber pangkal zati. Dengan demikian, maksiat dan dosa tidak memiliki sandaran kepada Tuhan yang maha suci tadi. Ingat, perbuatan dosa maksiat tidak mungkin disandarkan kepada Allah. Dan tidak mungkin juga berakhir padanya. Karena darinya semuanya baik. Dengan demikian tersisa perbuatan-perbuatan wujudi, baik dan sempurna. Itu semuanya perbuatan Tuhan. Perbuatan wujudi yang disebutkan tadi, ma'asabaka min hasanatin famin Allah. Perbuatan-perbuatan wujudi baik dan sempurna merupakan kekhususan dan terbatas hanya bagi Allah SWT saja. Jadi jemaah sekalian, inilah pembahasan kita pada hari ini, tanggal 22 bulan 1 2022, 22122. Yang mau bertanya dipersilakan. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan Pak Nur Rusman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur.
Barakallahu fiik azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, beri pencerahan dalam ayat yang mengimbau kita supaya bukan berenang tapi mendalami afiki dengan anfusi itu sendiri, Ustaz, supaya kita bertambah menyatu lebih batinnya lagi. Barakallahu fiik. Afwan. Baik. Cuma sekalian berbahagia, kita lihat di sini ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi wa fi anfusikum afala tubsirun ya. Afala tubsirun. Tubsirun. Ya, jadi kita lihat wa fi anfusikum, kata Tuhan, afala tubsirun ya. Jadi Tuhan mempertanyakan kepada kita, kenapa tidak memperhatikan apa yang ada pada dirinya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirinya kenapa tidak memperhatikan? Ini surat Az-Zariyat ayat 21 ya. 51-21 ya. Jadi inilah yang Tuhan meminta kita. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian. Nih, fi anfus, dalam nafs. Ini anfus ini Pak Bu sekalian adalah bentuk jamak dari nafs ya. Jadi ini adalah bentuk jamak dari nafs ini. Ya, jadi anfus. Ini anfus. Kalau kita tarik, ini adalah dari kata nafs. Ya. Nafsun. Ya, ini nafs. Jadi ini nafs ini bentuk tunggalnya, ini bentuk mufrad. Ya, ini adalah bentuk jamak. Ya. Ini anfus bentuk jamak dari nafs, ini tunggal mufrad. Jadi di dalam diri, karena kan bentuknya kalian, berarti pasti jamak juga di sini. Dalam diri kalian, afalah, kenapa kalian tidak memperhatikannya? Afalah tubsirun. Jadi kata-kata tubsirun di sini bukan hanya melihatkan dalam diri kita, mari bisa kita lihat. Maksudnya kenapa tidak memperhatikan? Kenapa tidak merenungkan? Kenapa tidak berusaha untuk menyaksikannya? Musyahadah tadi. Kenapa tidak berusaha untuk ma'rifat kepadanya? Jadi wa fi anfusikum afala tu'rifun, afala tusyahidun. Nah, bisa begitu. Dan di dalam diri kalian kenapa tidak ma'rifat? Dalam diri kalian kenapa kalian tidak musyahadah? Wa fi anfusikum. Ya. Karena begitu tadi kita menyaksikan diri kita, ternyata yang kita saksikan adalah dia. Ya. Yang kita saksikan di sana adalah dia. Di mana kita lihat? Nah, kita lihat di ayat ini. Surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Orang beriman, istijabalah. Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Allah mengatakan kembalilah kepada Allah, perhatikan dia kembali nih. Istajibu, penuhilah permintaan Allah dan Rasul. Izada'akum, apa yang dipanggil Allah kepada kita? Mengenal Allah. Apa yang diminta Rasul? Mengenal Allah melalui mengenal diri kita. Jadi izada'akum lima yuhyikum. Karena dengan mengenal Allah, jiwa kita baru hidup. Kalau belum mengenal Allah, hati kita mati. Terjerumus ke dalam hal-hal yang menjadi kotoran hati tadi. Baru wa'lamu, ketahuilah. Annallaha, jadi ketahuilah bahwa sungguhnya Allah jualah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ternyata dialah yang ada bainal mar'i wa qalbi. Apa artinya bainal mar'i wa qalbi? Nafs tadi. Wa fi anfusikum. Nafs kita itu adalah berada di antara mar dan kalbu kita. Jadi yahulu bainal mar'i wa qalbi itu ternyata Allah. Allah annallaha yahulu bainal mar'i. Dia menyekat, dia berada, mempertemukan antara al-mar' dengan kalb kita. Kalb kita itu melihat ke dalam, al-mar' kita ini adalah tubuh luar kita. Yang mempertemukan itu di dalam diri kita, menjadi lemnya, perekatnya adalah Allah. Dan lem daripada ini adalah nafs kita. Jadi nafs kita. Maka Al-Quran tadi mengatakan, surat Az-Zariyat tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun, ayat 15 tadi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Makanya
Agama datang dalam rangka basirah. Kita lihat surat 12. Surat 12 ayat 108. Qul, katakanlah Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Hadihi sabili, inilah jalanku. Ada'u ilallah, yaitu mengajak, memanggil. Memanggil, ingat tadi, istajibu lillahi war rasul iza da'akum. Ini katakanlah Muhammad, inilah jalanku apa? Ada'u ilallah, mengajak orang kepada Allah. Ala basiratin, ini dengan menggunakan basirahnya. Basirah tadi apa? Dalam jiwa kita. Jadi basirah itu adalah ketika kita mengenal Allah melalui diri kita. Karena tadi wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ini satu asal kata basirah. Jadi ala basiratin. Siapa punya tugas? Anak, tugasku kata Nabi. Wa manittabani, dan siapa saja yang ikut pada saya. Ana wa manittabani, tugasku dan siapa saja yang mengikuti aku. Sama dengan di surat 13 ini. Surat 13 ayatnya, surat 13 surat berapa? Surat Lam mim kita lihat dulu sini ya. ra. Yang mengatakan bahwa la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dijangkau oleh al-absar, dari kata basirah juga. Ya, al-absar. Yudrikuhul absar. Ya, jadi la tudrikuhul absar. Ya, kita lihat di sini. Absar. La yudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar. Surat apa namanya ini? Surat Al-An'am ayat 103 ya. Surat 6 ayat 103. La tudrikul absar. Dia Allah tudrikul absar. Tidak dijangkau oleh basirah kita atau penglihatan kita. Wahwa, tapi dialah yang yudrikul absar, dialah yang menjangkau. Jadi dialah yang memperlihatkan dirinya di sana. Jadi sebetulnya kita tidak mampu melihat dia. Yang ada adalah dia memperlihatkan dirinya. Huwa yudriku. Dialah yang mencapai. Yudrik itu dia memperkenalkan. Makanya kalau dikatakan tahukah kamu, wa ma adraka, itu yudrik. Kalau kita mengatakan ya Imam, akuilah aku, adrikni. Jadi dialah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita tidak akan sanggup. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Artinya kalau kita melihat dia di sana, karena dia meletakkan dirinya di sana. Wa huwa yudrikul absar wa huwal latif. Dia adalah maha halus, al-khabir, dan maha mengetahui. Baru kemudian qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian basair. Jadi artinya apa? Agama ini adalah caranya membuka basirah kita, mata hati kita. Jadi telah datang kepada kalian agama untuk memperlihatkan Allah pada diri kalian, dalam basirah kalian. Maka disebutlah dengan qad ja'akum basair mir rabbikum. Jadi ini adalah jalan yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa menyaksikan dia, seperti tadi di sini, wa huwa yudrikul absar. Karena huwa yudrikul absar, maka dia berikan kepada kita cara membersihkan basirah kita ataukah membeningkan basirah kita ini. Ja'akum basairu mir rabbikum. Maka faman absara, siapa yang mencoba untuk memahami dirinya, fali nafsi, dia menyaksikan dirinya, dia menyaksikan dia dalam dirinya. Faman absara fali nafsi, siapa yang coba melihat Allah, dia melihat pada dirinya, li nafsihi. Ya. Waman amya, tapi sebaliknya siapa yang membutakan dirinya, maka dia juga yang buta, tidak menyaksikan cahaya itu. Wama ana alaikum bihafidz, dan saya, kata Nabi, tidak lagi akan menjadi penjaganya nanti di akhirat, tidak akan memberikan syafaat kepadanya. Nah, jadi jemaah sekalian, ini telah kira-kira beberapa ayat yang bisa kita lihat yang diminta tadi Pak Nur untuk kita jadikan sebagai patokan bahwa Allah meminta kita untuk memperhatikan dalam jiwa kita selalu wa fi anfusikum. Az-Zariyat 15 tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun.
Berikutnya lagi. Ya Ustadz, kalau di kolom chat tidak ada pertanyaan Ustadz. Silahkan Bapak Ibu Kalau bagi yang mau bertanya. Oh, Masih ada pertanyaan? silahkan. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Teriring doa dari kami, semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kelapangan dada untuk memahami atau ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti semuanya sama-sama disuakan, disatukan di Telaga Haud bersama dengan Rasulullah dan keluarganya yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter.